Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Ayu Fitrianingrum, NIM B1001803337 kelas L Ekonometrika. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik sekaligus akan melakukan regresi terhadap data time series. Di sini saya menggunakan data yaitu data permintaan mobil baru pada tahun 1971 sampai 1986 di Amerika Serikat, di mana variabel Y yaitu penjualan mobil baru, variabel X2 yaitu indeks penjualan, variabel X3 yaitu indeks harga konsumen, variabel X4 yaitu pendapatan pribadi, variabel X5 yaitu tingkat suku bunga, variabel X6 yaitu angkatan kerja yang dipekerjakan. Nah, kemudian data ini saya akan copy ke dalam SPSS. Dan ini adalah tampilan data yang telah saya copy dari Microsoft Excel yang sebelumnya sudah saya atur di variabel view. Kemudian saya akan melakukan regresi linear serta melakukan uji asumsi klasik terhadap data tersebut. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih yang linear. Maka akan muncul description box. Kita masukkan penjualan mobil baru atau variabel Y ke dalam variabel dependent dan masukkan variabel X2 sampai dengan X6 ke variabel independent. Kemudian pada statistik, kita klik yang deskriptif untuk memunculkan atau melihatkan statistik deskriptif. Kemudian kita pilih Collinearity Diagnostics yaitu untuk uji multi-collinearitas, serta Durbin Waston untuk uji autokorelasi. Kemudian kita continue. Kemudian pada plot, kita pindahkan yang S-recit ke kolom Y dan Z-breed ke kolom X. Kemudian kita centang yang histogram dan normal probability plot untuk uji normalitas. Kemudian kita pilih continue. Uji heteroskedastisitas tadi dapat kita lihat yaitu dengan memindahkan S-recit tadi ke Y dan Z-breed ke X. Kemudian kita OK. Dan ini adalah hasil dari regresi sekaligus uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini dapat dilihat pada gambar normal p-plots of regression standardized residual. Kriteria pengujian uji normalitas yaitu model regresi dikatakan terdistribusi normal apabila data plotting atau titik-titik data mengikuti garis diagonalnya. Nah, di sini dapat kita lihat data plotting atau titik-titik yaitu mengikuti garis diagonalnya. Maka, sebagaimana dasar pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa model tersebut terdistribusi normal. Jika kita ragu dengan hasil dari uji normalitas menggunakan gambar normal p-plots, maka kita dapat melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, yaitu kita kembali ke data view. Sebelum kita melakukan uji dengan Kolmogorov-Smirnov, kita harus mengetahui nilai residualnya terlebih dahulu. Maka,
kita ke Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear, kemudian kita klik yang Save, kemudian kita centang yang Unstandardized, kemudian kita Continue, lalu OK. Nah, di sini sudah terbentuk variabel baru dengan nama residual 1. Nah, untuk melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov dapat kita lakukan dengan Analyze, kemudian kita pilih yang Non-Parametric Test, kemudian kita pilih yang Legacy Dialogues, kemudian kita klik yang Sampel KS. KS di sini yaitu berarti Kolmogorov Smirnov. Kemudian pada tes variable list, kita masukkan unstandardized residual. Kemudian kita centang yang normal. Kemudian kita OK. Maka akan muncul hasil atau outputnya yaitu seperti pada tabel ini. Di sini terlihat nilai signifikansinya yaitu 0,200. Dan dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas yaitu sebesar 0,200, di mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas yaitu terdistribusi normal. Di sini dapat kita simpulkan bahwa uji normalitas baik dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov atau dengan menggunakan normal p-plot of regression standardized residual, model regresi tersebut terdistribusi dengan normal. Kemudian yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Kriteria pengujiannya yaitu tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolerans lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Nah, di sini dapat kita lihat nilai tolerans pada indeks penjualan yaitu 0,004 dan nilai VIF yaitu 236,429. Kemudian pada indeks harga konsumen yaitu 0,002 dan nilai VIF-nya yaitu 505,449. Kemudian pada pendapatan pribadi yaitu 0,003 dengan nilai VIF-nya yaitu 298,393. Nah, di sini nilai tolerans dari indeks penjualan, indeks harga konsumen, indeks pendapatan pribadi yaitu lebih kecil daripada 0,100 dan nilai VIF-nya yaitu juga lebih besar daripada 10. Maka sebagaimana kriteria pengujian multikolinearitas dapat kita simpulkan terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian pada variabel tingkat suku bunga, nilai tolerans yaitu 0,21201, yaitu lebih besar daripada 0,100 dan nilai VIF-nya yaitu 4,981, yaitu lebih kecil daripada 10. Maka berdasarkan kriteria pengujian variabel tingkat suku bunga tidak terjadi adanya multikolinearitas. Kemudian pada variabel tenaga kerja yang dipekerjakan, yaitu nilai toleransnya yaitu 0,212
0,22. Sedangkan nilai VIF-nya yaitu 44,988, yaitu lebih 0,22 lebih kecil daripada 0,1,1100 dan nilai VIF-nya yaitu 44,988 itu lebih besar daripada 10. Maka terjadi adanya gejala multikolinearitas. Kemudian yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatter plot. Kriteria pengujiannya yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas. Yang jelas di sini maksudnya yaitu tidak bergelombang, tidak melebar, serta titik-titik menyebar pada atau di atas dan di bawah sumbu Y atau sumbu 0. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar scatter plot. Di sini terlihat titik-titik acak tidak bergelombang atau melebar, serta titik-titik berada di atas dan di bawah angka 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas sebagaimana kriteria pengujiannya. Kemudian yang keempat yaitu uji autokorelasi dengan Durbin Waston. Uji autokorelasi dengan Durbin Waston ini dapat dilihat pada tabel model summary, yaitu di sini terlihat nilai DW terletak pada tabel model summary, yaitu 1,544. Dasar pengambilan keputusannya yaitu tidak terjadi atau tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin Waston di antara DU sampai dengan 4 - DU. Nah, di sini nilai DU dapat kita lihat pada tabel DW berdasarkan K, yaitu K adalah jumlah variabel independen, yaitu di sini ada 5, yaitu penjualan mobil, yaitu indeks penjualan, indeks harga konsumen, pendapatan pribadi, tingkat suku bunga, dan tenaga kerja yang dipekerjakan. Dan N yaitu banyaknya data per variabel, yaitu di sini N-nya 16. Kemudian kita lihat pada tabel DW dengan alfa 5% atau 0,05. Di sini kita menggunakan K yaitu 5 dan N yaitu 16. Maka didapat hasil yaitu 2,1567. Dan nilai DW tadi yaitu sebesar 1,544. Kemudian kita cari 4 - DU. 4 - DU, DU-nya tadi yaitu 2,1567, yaitu didapat 1,83433. Nah, karena nilai DW ini tidak terletak di antara DU, yaitu 2,156, dan 4 - DU, yaitu 1,8433, maka sebagaimana pengambilan keputusan uji autokorelasi dapat disimpulkan adanya gejala autokorelasi pada model regresi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji T parsial regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen X berpengaruh terhadap variabel dependen Y.
Uji T parsial ini dapat dilihat pada tabel koefisien. Di sini terlihat nilai signifikansi pada setiap variabel X, yaitu yang pertama variabel indeks penjualan atau X2, yaitu 0,458, kemudian variabel indeks harga konsumen, yaitu 0,059, kemudian variabel pendapatan pribadi, yaitu 0,094, kemudian variabel tingkat suku bunga, yaitu dengan nilai signifikansi 0,558, kemudian variabel tenaga kerja yang dipekerjakan, nilai signifikansinya 0,511. Nah, di sini nilai signifikansi dari variabel indeks penjualan, indeks harga konsumen, pendapatan pribadi, tingkat suku bunga, dan tenaga kerja yang dipekerjakan lebih besar daripada 0,05. Maka, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji T parsial, dapat disimpulkan bahwa variabel indeks penjualan, indeks harga konsumen, pendapatan pribadi, tingkat suku bunga, tenaga kerja yang dipekerjakan tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau penjualan mobil baru karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Nah, kemudian yang terakhir yaitu uji F simultan. Dasar pengambilan keputusan uji F simultan yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen X secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel ANOVA. Nilai signifikansinya yaitu 0,006. Nilai signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05. Maka, sebagaimana dasar pengambilan keputusannya, dapat disimpulkan bahwa variabel X atau variabel independen, tenaga kerja yang dipekerjakan, tingkat suku bunga, indeks harga konsumen, indeks penjualan, dan pendapatan pribadi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y penjualan mobil baru. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan, ataupun jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.